Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, kita akan lanjut materi selanjutnya tentang starting dan charging system, yaitu ke komponen nomor 5, safety relay. Nah, seperti ini diagramnya. Nah, ntar kita akan mengecek safety relay itu dikatakan bagus itu seperti apa sih? Itu jelek seperti apa? Tadi sudah mengecek baterai relay, kita melanjutkan ke komponennya. Komponennya seperti ini. Nah, ini terpasang di starting motor ini. Pertama kita mengenal terminalnya dulu. Yang pertama ini adalah di B. B berarti di sini, di B. Terus habis itu C. Ini C berarti sini. Nah, terus di sini ada S sama A, salah satu S sama A, S sama A. Terus di sini ada ground. Nah, S itu berarti yang terhubung di starting switch. Tapi antara starting switch S sama C itu ada komponen lagi namanya loto. Ingat, namanya loto. Jadi untuk pengamannya. Nah, A ini langsung ke alternator. Untuk dipasang di starting motor ini seperti ini. Ini komponen B, M, sama C. Berarti B itu di sini. Terus di sinilah B, B, B. Terus habis itu ini ground. Groundnya itu, nah ini agak susah. Ini C, terus ground itu biasanya ditempelkan di daerah ikut mounting di antara salah satu ini, mounting di sini ground. Nah, seperti itu. Sedangkan ini M. Nah, B-nya di sini ya rekan-rekan. Di sini C ini, terus ini ground ini biasanya di antara ini mounting ini, terus ini S dan C. Nah, cara kerjanya dulu, ketika S ini dapat arus, maka harusnya B sama C dia terhubung. Jadi arus dari S ke coil, terus dia standby di Q2. Selain di kolektor Q2 atau transistor Q2, karena ini basisnya dapat arus juga dari resistor ini. Terus ketika basis dapat arus, kolektor ini akan ke ground sehingga dia akan aktif, ini akan nempel. Nah, sedangkan di sini masih standby. Ketika alternator nyala, banyak rekan-rekan menyebutkan menembus dioda sender itu minimal 6 volt, tapi kemarin saya buktikan perlu 12 volt. Ntar kita buktikan bareng-bareng ya teman-teman ya. Ketika ada sekitar 12 volt dari alternator, dia baru bisa menembus ini sender. Ketika masuk dioda, masuk ke basis. Nah, basisnya transistor Q1. Nah, ketika ini sudah terhubung, ini akan mengalir ke ground. Nah, sedangkan untuk buka kran 2 tidak kuat lagi. Karena apa? Ketika kran ini sudah dibuka di transistor Q1, mending arus akan turun di drain daripada harus mendorong kran di basis atau transistor 2 seperti itu. Ketika ini krannya tidak bisa terbuka, C-nya akan standby di basis kolektor Q2. Nah, untuk memberi kemagnetannya agar tidak hilang secara perlahan, berarti di sini ada dioda. Ketika ini mati, arus muter sini, sehingga ini terlepasnya secara smooth atau secara perlahan seperti itu. Nah, sekarang cara pengecekan safety relay bagus atau tidak itu berarti ada 3 cara. Kalau baterai relay tadi ada 2 cara. Saya ingatkan kembali, pertama tadi ketika ini tidak dikasih arus, ini tidak terhubung, itu bagus. Kalau terhubung berarti jelek.
Yang kedua pengecekannya, ketika ini BR dikasih arus, E-nya ketemu ground, itu harus terhubung. Bagus, kalau nggak terhubung itu jelek. Ada 2 pengecekan saja. Kalau ini ada 3. Pengecekan pertama, ketika S ini tak kasih arus, atau salah satu ini S, saya kurang copy antara S dengan A yang mana. Nah ini harus dibuktikan di shop manual, di wiring diagramnya. Ketika S ini saya kasih arus, nah E saya dapatkan kan ground. Pengecekan pertama ketika 2S sama A nggak kasih arus. B sama C ini harusnya nggak terhubung. Kalau tidak terhubung bagus, kalau terhubung jelek. Itu pengecekan pertama. Sekarang pengecekan kedua. Pengecekan kedua, ketika S ini tak kasih arus, tak hubungan dengan ground, B sama C harus terhubung. Kalau terhubung berarti bagus, kalau tidak terhubung berarti jelek. Itu pengecekan kedua. Pengecekan ketiga, ketika S masih tak kasih arus, ditambah R ini tak kasih arus, ini tak kasih ground, harusnya B sama C terputus. Kalau terputus itu bagus, tapi kalau masih terhubung dicek itu artinya jelek. Nah kita buktikan apakah safety relay ini masih bagus apa tidak dengan tool pengetesan safety relay. Kita gunakan lagi. Di sini ada S dan R. Kita colokkan. Di sini B, di sini C, di sini ground. Terus di sini power positif, di sini negatif. Nah, S ini belum tak kasih arus, R belum tak kasih arus. Nah, kita buktikan, kita nyalakan. Nah, ini kalau nggak terhubung lampunya nggak nyala ya, karena ini sudah disetting. Kalau B sama C terhubung berarti ntar lampu ini menyala indikator. Ini karena dihubungkan dengan lampu. Nah, ini berarti nggak terhubung. Benar karena dia nggak menyala, tapi harus dikasih arus juga, berarti harus dikasih. Sorry. Biar lebih akurat pakai AVO saja rekan-rekan. Ini karena harus ada ini harusnya dia nggak terhubung. Itu hasilnya OL, berarti dia terlihat hasilnya. Oke. OL nggak terhubung. Kita lanjutkan dengan pengetesan. Berarti tak kasih 24 dulu, berarti nggak bisa. Nah, atau kita S nya tak colokin dulu. Nah ntar biar kita tahu voltase berapa dia bisa nyambung. Nah, kalau baterai relay tadi di kisaran 13 atau 12, ini kita buktikan nggak mau naik. Berarti kalau nggak mau naik, karetnya harus dibesarin. Nah, kalau karetnya dibesarin, berarti kita ulangin lagi. Nah, di 12 dia nyambung. Nah, ini S tak kasih arus karena on. Nah, dia nyambung, harusnya 24. Kalau 24 dia malah terang. Ini karetnya kurang besar, berarti 24. Karetnya kurang besar. Nah, di 24. Nah, lampunya semakin terang, artinya arusnya besar 1,8. Nah, terus langkah kedua, ini sudah bekerja. Ketika R tak ceplokin ke bawah, ini di seri ya, harusnya dia terputus. Coba kita cek. Nah, dia terputus, berarti safety relay ini masih bagus. Nah, kita akan buktikan dia nembus dioda zener berapa. Nah, kalau ini kan dikasih arus sama 24.
Kalau 24 ya sudah nembus dioda Zener. Di teori itu bilangnya ada yang menyebutkan 6 volt. Nah, kita buktikan berapa volt bisa nembus dioda Zener. Caranya seperti apa? Ini harus dimatikan dulu. Ini harus dibikin nyeklok dulu. Nah, sudah nyeklok. Nah, ini harus kita turunkan sampai itu yang penting jangan sampai terputus. Nah, ini tak kasih 4,8 belum terputus, itu masih nyala. Nah, kita ceklokkan. Nah, kalau secara teori di 6 volt atau bukan teori ya, karena kebanyakan teman-teman bilangnya 6 volt sudah nembus dioda Zener. Ini saya buktikan. Saya kasih 6 volt. 6,8 dia masih nyala. Artinya apa? Dia belum bisa nembus dioda Zener. Tambahkan lagi 10 volt, dia belum bisa mutus, belum bisa nembus dioda Zener. Nah, ini kita sambungkan. Nah, dia akan mutus di berapa? Kelihatan semua videonya. Ini jelas ya? Iya. Nah, ini kita naikkan, ntar sambil dilihat lampunya, dia mutusnya di berapa? 11,3. Nah, di 12 baru nembus dioda Zener. Jadi selama ini ketika rekan-rekan sharing ke Knowledge bilangnya 6 volt, nah ini sudah ada bukti di 12 volt bisa menembus dioda Zener seperti ini. Nah, baik, untuk safety relay sementara itu dulu di syuting sini. Nah, jadi pengecekan tadi ada 3 sudah saya jelaskan atau belum ya? Sudah ya di video ya. Ya. Nah, saya ulangi lagi barangkali tidak. Nah, kalau kita menggunakan berarti yang pertama itu yang pertama ketika dia nggak dikasih arus di S sama R, ini nggak terhubung. Kalau dia terhubung malah jelek. Yang kedua, ketika S dikasih arus 24 volt yang S saja, ketika dia dikasih 24 ya, ketika dia terhubung itu bagus, lampu nyala. Tapi kalau dia nggak terhubung, dia malah jelek. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga, S tetap dikasih arus, R dikasih arus. Nah, ini pengecekannya seperti ini. Ini nggak tak aktifkan ya teman-teman. Nah, hasilnya ketika S sama R dikasih arus, harusnya B sama C ini nggak terhubung. Kalau nggak terhubung bagus, tapi kalau terhubung jelek. Jadi ada 3 pengecekan seperti itu teman-teman. Beda sama baterai relay. Kalau baterai relay hanya 2 kali pengecekan. Baik, itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan.